Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadaratal muqtaromin jamaah sholat subuh Masjid Baitus Salam rahimakumullah. Monggo tumrap kula lan panjenengan kita semuanya selalu dan selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad yang akan kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Ibu bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini di Masjid Baitus Salam telah hadir narasumber kita Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Hafiz dari Semarang yang akan menyampaikan kajian pada pagi hari ini tentang fikih terkait dengan salat. Ya Ustadz, terkait dengan salat kemarin belum selesai. Oleh karena itu, monggo kita bersama-sama mendengarkan, kita ambil hikmahnya, dan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang tidak bisa hadir di tempat ini, bisa mersani di channel YouTube kami, Kajian Subuh Masjid Baitus Salam atau Ustadz Bigi Channel. Kepada Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Hafiz, pada waktu kami aturkan sepenuhnya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama'. Alhamdulillah adada ma khalaqa fil ard. Alhamdulillah adada ma baina dhalik. Alhamdulillah adada ma huwa khaliq. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim ma sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa dzil miqdaril azim, amma ba'd. Hadir muhtaramin parlimen ulama, aizza para sepuh bini sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang memuliakan para takmir Masjid Baitus Salam dan ketua takmir Masjid Baitus Salam dan semua para pengurus yang hadir yang kami muliakan, kepada para bapak, ibu, saudara-saudaraku jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan saat ini kita masih diberikan rahmat yang banyak, diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua bisa menjalankan perintah Allah, bisa mendatangi masjid untuk sholat subuh berjamaah. Kita syukuri kita bisa sholat subuh ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kesempatan kita, kesehatan kita, tapi karena rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak semua diberikan nikmat seperti ini. Banyak saudara kita yang lebih sehat, mungkin lebih dekat masjid, kuat, namun belum diberikan kekuatan untuk bisa datang ke masjid. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak ibu yang dimuliakan Allah taala, alhamdulillah kita teruskan pengajian fikih kita masih bab salat. Yang kemarin-kemarin kita bahas tentang rukun-rukun sholat, insya Allah sudah selesai. Nanti kalau belum paham ditanyakan lagi. Yang kemarin terakhir rukun sholat adalah tartib. Ya, tartib itu urut. Sholat itu harus tertib. Itu terakhir di dalam bab rukun sholat. Sekarang kita masuk ke bab sunanus sholat. Sunah-sunah di dalam sholat itu katsirah, banyak sekali. Jadi sholat di dalam sholat kita sendiri ini, apalagi sholat fardu, sholat sunah pun sama, ada sunahnya. Sunah-sunah dalam sholat itu banyak.
Ada yang mencatat itu sampai 500 sunnah di dalam sholat. Masya Allah, banyak sekali. Bagaimana kita ini bisa melaksanakan sunnah-sunnah dalam sholat? Pokoknya kita ketika tahu kalau itu di dalam rangkaian sholat itu sunnah, kita laksanakan, kita amalkan. Makanya orang yang bisa mengamalkan sunnah ini orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Baginda Rasul disuruh menyampaikan kepada umatnya, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Apabila kalian itu mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Aku siapa? Yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita disuruh mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti kehidupan Rasulullah, mengikuti semua yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan, yuhibbukumullah. Kalian semua akan dicintai oleh Allah. Tidak itu saja, wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang. Makanya kita semaksimal mungkin apabila itu kita tahu, oh itu sunnah di dalam sholat, kita amalkan. Kita amalkan. Maka di sini akan ada dua pengertian di dalam sunnah-sunnah sholat. Ada sunan qoblas sholat, sunnah sebelum sholat, dan sunnah di tengah-tengah sholat. Sunnah-sunnah qoblas sholat, sebelum sholat itu disunahkan apa? Yaitu dua. Yang masyhur itu yakni adzan dan iqamah. Adzan dan apa Pak? Iqamah. Tetapi para fuqaha yang ahli tasawuf itu menambahkan 3, adzan, iqamah, siwak. Nah, siwak. Ya, para ahli tasawuf mengatakan 3, tidak hanya adzan, iqamah, siwak juga. Siwak tahu ya? Siwak itu dari kayu arok. Nah, nggih. Yang kalau panjenengan tahu kayak kayu itu menurut saya nggih, itu sunnah. Karena zaman baginda Nabi tidak ada pasta gigi, sikat gigi tidak ada, ya, apalagi pasta gigi, sikat giginya kan, pakainya itu kayu siwak gitu, namanya kayu arok, itu disunahkan. Sampai Rasulullah itu hampir saja itu mengatakan, laula asyakku al umati, seandainya tidak memberatkan umatku, la amartu bisiwak kulla sholatin, maka seandainya tidak memberatkan umatku, maka saya wajibkan itu siwak sebelum sholat. Sampai begitu. Tapi khawatir memberatkan, maka sunnah saja. Sumpah jenengan tidak siwakan, tidak apa-apa, tetap sah. Ada yang tanya, seandainya siwak itu kayu diganti itu dengan sikat gigi boleh? Boleh. Boleh. Cuma yang dibahas ini sunnahnya itu sebelum mau sholat, jadi sebelum takbir, ya, itu sunnah siwak. Kalau panjenengan pakai kayu arok kan agak pantas itu bisa gini, nah, sebelum sholat. Tapi kalau pakai pasta gigi bisa gini. Nanti orang-orang lupa itu apa tuh Pak? Sikat gigi dan pasta gigi ini. Wah ini agak masalah kan begitu. Makanya pakai kayu arok kalau punya. Sudah. Jadi sunnah sebelum sholat ada 3, adzan, iqamat, dan siwak. Itu sunnah di dalam sebelum sholat. Loh, saya sholat sendiri di tengah hutan, apakah adzan? Iya, sunnah adzan. Iqamat juga sunnah. Jadi fahami orang kan kalau adzan iqamat itu kalau berjamaah saja. Panjenengan sholat sendiri pun itu sunnah
adzan dan iqamah dan siwak. Sudah disunahkan begitu. Kemudian sunah-sunah ketika melaksanakan sholat sudah masuk di dalam sholat kita. Di sini ulama fuqaha membagi tangqasimu ila qismain, dibagi menjadi dua bagian. Satu sunah ab'ad, yang dua sunah hayat. Apa Pak? Ab'ad dan hayat. Ada dua. Nanti kalau kita paham itu nanti mudah. Sunah ab'ad dan hayat. Ab'ad itu apa? Sumiyat bidzalika annaha asbahal faraid. Kenapa demikian sunah ab'ad? Karena sunah itu seperti hampir fardu, seperti wajib. Namanya ab'ad. Maka apabila orang meninggalkan sunnah itu, sunnah ab'ad ini, maka disunahkan lagi untuk mengganti sujud sahwi. Ya, apabila orang ini kok lupa tidak menjalankan sunnah ab'ad ini, maka diganti dengan sujud sahwi. Duh, ada berapa itu? Orang itu harus mengganti sujud sahwi apabila dia itu meninggalkan sunnah ab'ad. Ini dibagi menjadi hanya tiga. Satu, tasyahudul awal. Ada orang meninggalkan sunnah ab'ad berupa tasyahud awal atau tahiyat awal, itu apabila dia lupa diganti sujud sahwi. Tahiyat awal bisa dibayangkan. Panjen tahiyat awal sholat apa? Duhur, asar, maghrib, isya. Itu ada tahiyat awal. Duhur, asar, maghrib, isya. Subuh tidak ada. Lah panjenengan lupa tidak tahiyat awal. Harusnya rakaat kedua itu tahiyat awal langsung berdiri. Maka panjenengan nggak usah duduk lagi. Loh, tadi kok nggak tahiyat awal? Duduk lagi tahiyat awal, nggak usah, malah batal. Terus bagaimana? Panjenengan terus saja nanti sebelum salam sujud sahwi. Karena tahiyat awal hukumnya sunnah ab'ad. Bisa difahami? Saya ulang lagi. Apabila ada orang tidak tahiyat awal sudah terlanjur berdiri, lupa, tidak usah duduk lagi ngejar tahiyat awal, teruskan saja. Karena tahiyat awal hukumnya sunnah ab'ad. Terus gantinya apa? Diganti dengan sujud sahwi. Nusewu ada terjadi di masjid waktu itu sholat isya. Masya Allah, imamnya lupa, tidak tahiyat awal, langsung berdiri. Rakaat kedua kan harus tahiyat awal. Allahu Akbar, berdiri. Lah makmumnya mengingatkan subhanallah. Subhanallah. Padahal imam tahu kalau sudah berdiri tidak usah duduk lagi, karena duduk lagi untuk tahiyat awal itu malah batal. Tahiyat awal hukumnya sunnah ab'ad. Imamnya bingung, makmumnya ora paham sisan. Wah, subhanallah, subhanallah. Wah, masya Allah, bagaimana nih? Biarin saja. Makmum yang nggak paham ini harusnya tanya dulu, loh imam kok tak ingatkan tidak tahiyat awal subhanallah, nggak mau duduk lagi, kan malah batal. Justru kamu itu yang subhanallah subhanallah itu batal. Karena apa? Tahiyat awal hukumnya sunnah. Terus ibu-ibu loh nggak ya, karena tahiyat awal hukumnya sunnah ab'ad. Udah terus saja, kita ikut saja imam. Ketika sebelum salam nanti sujud apa? Sahwi. Bisa pahami ya? Nah, semoga Allah berikan kefahaman. Itu tahiyat awal, hukumnya sunnah ab'ad. Kemudian yang kedua apa? Sunnah ab'ad lagi, doaul kunut. Baca doa kunut ketika iktidal di rakaat kedua sholat subuh. Itu ada doa apa?
kunut. Orang lupa tidak doa kunut, langsung sujud saja. Sudah nggak usah kembali. Tadi saya belum doa kunut, balik meneh doa kunut, malah batal. Teruskan saja, karena doa kunut hukumnya sunnah ab'ad. Nanti sebelum salam diganti sujud sahwi. Ya. Terus kita sebagai makmum kalau doa kunut baca sendiri atau cukup amin? Bagi makmum ketika kita mendengar imam baca doa kunut dan kita ini makmum dengar bacaannya, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Kita mendengar, ya mendengar bacaannya, maka cukup baca amin, amin, begitu ya. Tapi apabila tidak mendengar, jauh dari imam, mungkin imamnya tidak pakai pengeras, maka kita sebagai makmum boleh membaca sendiri-sendiri. Bisa pahami ya? Jadi kalau kita mendengar, justru kalau kita mendengar bacaannya doa imam, doa kunut, imam doa kunut, kita mendengar, kita baca sendiri, malah makruh, nggak boleh. Ya, tidak boleh. Kita cukup baca apa? Amin. Amin, amin. Apabila mendengar doa kunut dari imam. Insyaallah. Kita sholat subuh, Masya Allah sudah kawanan, mungkin ketinggalan jamaah di masjid, Masya Allah. Kemudian kita doa kunut lupa, kita sujud sahwi. Sujud sahwi. Ada yang tanya, itu orang datangnya sudah rakaat kedua, masbuk. Nah, karena terlambat, nah, mungkin tidak dengar azan atau mungkin hujan-hujan tidak tahu ke masjid, sudah rakaat kedua. Ketika dia ini berdiri lagi nambah 1 rakaat, kan harus doa kunut. Kan tadi saya makmum sudah ikut doa kunut imam, apa doa kunut lagi? Bagaimana? Kita tetap doa kunut lagi. Karena apa? Doa kunut itu di rakaat kedua, ya iktidal di rakaat kedua, bukan pertama. Panjenengan tadi kan ikut rakaat pertama, loh tapi kan imamnya rakaat kedua. Iya, panjenengan berdiri lagi menyelesaikan rakaat kedua, doa kunut. Tetap doa kunut. Kalau imam Allahumma hdina fi man hadait, kalau kita Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi ma afait. Bisa difahami ya? Jadi apabila kita terlambat, tetap doa kunut. Tetap doa kunut. Kenapa? Sunnah ab'ad. Masya Allah. Terus ada pertanyaan itu, ketika orang berjamaah, di situ dia terlambat, tidak tahu masalahnya apa. Ini kok imam kok sujud sahwi, ikut sujud sahwi. Makmum bagaimana? Loh, saya nggak tahu ini kenapa imam kok sujud sahwi. Nah, makmum bagaimana? Tetap ikut sujud sahwi, walaupun tidak tahu, tidak lupa, tidak apa-apa, tetap ikut imam sujud sahwi. Jangan ngeyel, mau sing lali kan imame, nggak boleh, malah mboten sah panjenengan. Kono aku nggak mau sujud sahwi ya. Ketika kita ini sudah masuk di gerbong satu masjid, satu sopir, ibaratnya satu sopir, ya ikut aturan masjid itu, ikut aturan bis itu. Kalau mau bisnya berhenti, bisnya mau jalan ikut jalan, bisnya belok ikut belok, walaupun lekok ya lekok. Pakai ngeyel iki supir ya aneh iki. Supir iki kok metu dalan munggah mudun. Wah, aku lewat kono lompat, mboten jadi, kan begitu. Terus pokoknya ikut saja. Insyaallah kalau selama berjamaah diterima ibadah kita. Allahumma amin. Termasuk keistimewaan itu, Pak. Kita sholat berjamaah, ya sering saya sampaikan, walaupun di situ satu masjid itu tidak ada yang khusyuk. Memang termasuk di akhir zaman ini pertama kali yang dicabut oleh Allah itu apa? Khusyuk di dalam sholat. Khusyuk di dalam sholat. Maka baginda Nabi bersabda, engkau akan melihat di akhir zaman nanti satu masjid
ketika orang itu sholat tidak ada yang khusyuk. Masya Allah. Gimana? Masya Allah ya, saya sering jadi di depan nih, jadi imam itu juga belum pasti khusyuk 100%, apalagi Masya Allah 50% nih, ya Allah. Itu dilihat makmum yang sop pertama juga gak ada yang khusyuk, bagaimana ini? Yang kedua apalagi terlambat sisan, wah ya. Ketiga, wah do masbuk lagi, Masya Allah. Satu masjid gak ada yang khusyuk Pak. Masya. Malaikat sampai tanya, ya Rob, ini satu masjid gak ada yang khusyuk, diterima enggak? Dan dari depan, ya Rob, dari depan sampai belakang gak ada khusyuk. Masya Allah. Maka Allah SWT firmankan, diterima. Kenapa ya Allah? Karena dia ini sudah sungguh-sungguh mau jamaah, mau berkumpul untuk ibadah kepadaku. Ya, dia sudah keluar dari rumahnya, keluar dari dunianya untuk datang ke masjid. Nah, orang ke masjid mau cari apa? Cari dunia apa akhirat? Oh, saya ke masjid nanti dapat uang. Kalau masjid ini dapat bayaran. Kan enggak? Pasti di situ cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh hujan-hujan lagi mau datang ke masjid. Ya Allah, semoga amal ibadah kita diterima. Allahumma amin. Sudah, itu sunnah abad. Pertama tahiyat awal, yang kedua doaku kunut, yang ketiga as-salatu alal ali fi tasyil akhir. Sunnah abad yang ketiga, baca sholawat kepada keluarga baginda Nabi di tahiyat akhir. Karena tahiyat akhir itu kan wajib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, harus wa ala ali sayyidina. Ya Allah, berikan sholawat ini kepada baginda Nabi dan sholawat ini kepada keluarga baginda Nabi. Itu wajib tahiyat akhir. Jadi bedanya tahiyat akhir sama tahiyat awal itu dalam ali sayyidina Muhammad. Sholawat yang ada alinya, ada keluarganya. Kalau panjenengan tahiyat awal mungkin Allahumma sholli ala Muhammad cukup, wa ali sayyidina Muhammad. Tapi tahiyat akhir harus wa ala ali sayyidina Muhammad. Loh, tapi lupa, cepat-cepat kok, apalagi apa itu sholat tarawih, wah sholat tarawih wah cepat. Atau mungkin lupa, dikira tahiyat awal sudah salam, Allahumma sholli ala Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi. Duh, gimana ini? Ini harus diusahakan untuk sujud sahwi. Lupa tidak tahiyat, tidak baca wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena wa ala ali sayyidina Muhammad di tahiyat akhir itu hukumnya sunnah abad. Sunnah abad itu apabila ditinggalkan diganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwi ada berapa Pak? Sekali atau dua kali? Sujud sahwi dua kali. Jadi sujud yang sekali itu hanya sujud tilawah. Sujud apa Pak? Tilawah. Sujud tilawah itu ketika orang itu baca ayat-ayat yang ada sajadahnya, itu sujud, itu sekali saja. Selain sujud tilawah, sujud itu dua. Sujud sholat, sujud sahwi, sujud syukur, sujud semua itu dua kali. Ya, sujud yang sekali hanya sujud tilawah. Itu ketika orang itu baca, contoh dalam alim sajadah itu kita lihat orang-orang baca di itu surat sajadah tanda aja itu mulai kunun, ketika orang baca mulai kunun tanda jafa dong, tanda jafa junubum anil madaji. Jadi sebelumnya itu ayat itu ada sujud tilawah di sujud alam sajadah, di surat lagi surat al-alaq ya, al-alaq, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai akhir itu kan kalla la tuti wasjud wa tahrib, itu sujud Allahu akbar. Nah, sujud apa? Tilawah. Lagi teruskan. Nah, itu sudah akhir. Tapi kalau yang surat Al-Sajdah itu tengah-tengah. Biasanya disunahkan di hari Jumat ketika sholat subuh. Itu sunnah bagi jamaah yang siap, sunnah.
itu dalam sajadah Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in fadhuku bima nasitum liqa'im hadha inna nasinakum wadhuku 'adzabal khizyi. Nah itu ayatnya innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukkiru biha kharru sujjatan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu akbar, langsung sujud. Itu sekali tok. Doa sajadah wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaksama'u wa basaru bi haulihi wa tabarakallahu salim. Sekali bacanya boleh, dua kali boleh kali. Terus langsung takbir lagi, Allahu Akbar. Berdiri lagi, teruskan ayatnya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ila akhir. Setelah itu nanti selesai baru rukuk kan begitu. Nah ini sujud tilawah hanya sekali. Tapi kalau sujud sahwi berapa kali Pak? 2 kali. Bacanya subhana man la yanamu wala yashu. Hafal nggih? Yang sering lupa ini harus hafal ini. Subhana man la yanamu wala yashu. Subhana man, maha suci zat, la yanamu yang tidak pernah tidur, wala yashu dan tidak pernah lupa. Nah, Allah itu zat yang la yanamu wala yashu. Subhana man la yanamu wala yashu. Itu dibaca sujud sahwi. Terus duduk Allahu Akbar. Doa apa? Rabbi firli boleh, apa boleh lah. Kemudian sujud lagi. Subhana man la yanamu wa la yasu. Terus itu duduk. Kemudian salam. Lah itu duduk apabila tahiyatnya tadi belum selesai, selesaikan. Mungkin kita makmum atau kita sholat lebih lupa cucuk sudah sujud sahwi, ya itu teruskan tahiyatnya. Kalau sudah selesai langsung salam, karena sujud sahwi itu sebelum salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang tanya, Ustaz, sujud sahwinya lupa sisan. Wis sujud, wis lupa, tambah lupa sujud sahwi sisan. Bagaimana? Sujudnya setelah salam boleh? Boleh. Ya. Lepas salam boleh. Cuma ini tidak dianjurkan, boleh saja, Masya Allah. Tapi yang benar sujud sahwi itu sebelum salam. Kalau salam berarti bukan sujud sahwi, yaitu sujud minta ampun berarti ya. Sudah selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi. Loh, tadi lupa gak doa kunut, gak sujud sahwi sisan. Wes Masya Allah, banyak pikiran ini, banyak hutang sisan. Masya Allah, jadi lupa. Sudah, itu sunnah apa tadi? Abad. Sedangkan sunnah hayat. Sunnah hayat itu la itu sujud sahwi, tidak disuruh sujud sahwi karena sunnah hayat. Allah itu nanti banyak di sunat hayat nanti kita terangkan banyak sekali. Kemudian sunnah baca sholat ada tak? Ada Pak. Sunnah selesai sholat apa? Zikir wal julus fi musollah. Sunnah Bapak Ibu panjenengan ba'da sholat itu zikir. Tapi ini bagian bukan dari sholat, maksudnya memang selesai sholat disunahkan zikir. Zikir yang paling utama dikerjakan selepas sholat. Ngerti nggih? Walaupun ada majelis zikir itu juga sunnah, cuma yang sunnah yang bagus zikir itu selepas sholat. Dan sunnah lagi apa? Duduk di tempat sholat kita. Seperti kita ini pada sholat zikir duduk lagi, itu sunnah Pak. Jenengan lu ngantuk, nun sewu ngantuk, gak dengarkan ngaji masjid ngantuk saja atau di pojokan ngantuk saja, tetap dapat sunnah. Moga do ngantuk, moga. Apalagi ngaji, apalagi mendengarkan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, 2 lipat ganda doa ya sunnahnya. Alhamdulillah. Masya Allah. Niat lagi itikaf lagi, niat itikaf sampai nanti isyraq. Ini
nanti dapat apa Pak? Pahala berlipat ganda. Jadi zikir, kemudian duduk saja, termenung di masjid gitu, telek-telek, gak ngapa-ngapa, itu tetap sunnah, masya Allah ya. Jadi nun sewu, jangan biasakan lamcing Pak, salam pelencing. Nah gitu. Sekarang banyak aliran matko lamcing, komat teko salam pelencing. Nah, komat kot komatis sholah kutub-kutub datang. Assalamualaikum Allah. Nah, ini jangan sampai begitu Pak. Karena apa? Kita